ketika langit Balkan membentang dan angin dari sungai Neretva berembus. Kota Mostar berdiri, membawa beban sejarah berabad-abad di pundaknya. Kota ini bukan sekedar titik di peta Herzegovina, tetapi sebuah saksi bisu peradaban, perpecahan, sekaligus perdamaian. Mostar, kota yang kini terletak di wilayah Herzegovina, pertama kali tumbuh sebagai pemukiman penting pada masa ekspansi Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman ke wilayah Balkan pada abad ke-15. Wilayah ini secara strategis berada di tepi sungai Neretva yang mengalir dari pegunungan menuju Laut Adriatik, menjadikannya pusat perdagangan dan lalu lintas antar wilayah. Nama Mostar berasal dari istilah dalam bahasa Bosnia, Mostari, yang berarti penjaga jembatan, merujuk pada para penjaga yang mengawasi dan menjaga struktur penting di atas sungai Neretva. Pada tahun 1566, atas perintah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, arsitek Ottoman kenamaan Mimar Khairuddin merancang dan membangun Starimos, jembatan batu tunggal dengan lengkung megah yang menjulang 24 meter di atas sungai. Jembatan ini bukan hanya mahakarya teknik pada masanya, tetapi juga simbol supremasi budaya dan arsitektur Islam Ottoman di jantung Eropa Tenggara. Dibangun tanpa penyangga tengah, Starimos menjadi pencapaian teknologi luar biasa yang bertahan selama lebih dari 4 abad. Lebih dari sekedar infrastruktur, Starimos menjadi poros yang menghubungkan dua dunia. Di satu sisi, berdiri masjid-masjid, pasar oriental, dan rumah tradisional Bosnia. Di sisi lain, gereja-gereja Katolik, rumah bergaya Eropa Tengah, serta sekolah-sekolah Kristen. Mostar menjadi kota perjumpaan budaya, tempat di mana Islam, Katolik, dan Ortodoks hidup berdampingan dalam ritme perdagangan, seni, dan kehidupan sosial yang harmonis selama berabad-abad. Namun, kedamaian ini tidak abadi. Setelah berabad-abad menjadi simbol persatuan, Starimos pada akhirnya menjadi saksi bisu perpecahan. Tapi sebelum tragedi pada 1993, jembatan itu telah terlebih dahulu mencatat sejarah sebagai mahkota toleransi era Ottoman di Balkan. Saat ini, meski telah dibangun kembali, keagungan dan pesan Starimos tetap menjadi pengingat tentang bagaimana kekuatan budaya mampu menjembatani perbedaan paling tajam sekalipun. Pada awal 1990-an, kawasan Balkan memasuki masa tergelap dalam sejarah modernnya. Setelah runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan melemahnya kekuasaan pusat di Beograd, Republik Sosialis Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia pada Maret 1992 melalui referendum. Namun, deklarasi ini memicu perang brutal yang melibatkan 3 kelompok etnis utama, Bosniak Muslim, Serbia Ortodoks, dan Kroasia Katolik, yang masing-masing memiliki agenda politik dan militer sendiri. Bosnia menjadi ajang konflik etnis dan genosida yang menyebabkan kematian lebih dari 100.000 jiwa dalam 3 tahun. Mostar, kota multikultural yang dulunya simbol toleransi, menjadi salah satu titik panas paling berdarah dalam perang Bosnia. Awalnya, pasukan Bosniak dan Kroat sempat bersekutu melawan kekuatan Serbia. Namun, pada 1993, aliansi itu pecah dan konflik antar Bosnia dan Kroasia pecah di Mostar. Pertempuran sengit berlangsung dari rumah ke rumah dengan granat dan penembak jitu mengintai jalan-jalan sempit kota tua. Sasaran serangan tidak hanya militer, tapi juga simbol budaya dan sejarah. Pada 9 November 1993, jembatan Starimos, ikon arsitektur Ottoman dan simbol perdamaian lintas identitas, dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Kroat HVO. Dunia internasional mengecam keras insiden tersebut. Runtuhnya Starimos menjadi momen traumatis tidak hanya bagi warga Mostar, tetapi juga bagi komunitas global. Bukan hanya batu yang jatuh ke sungai Neretva, tetapi juga simbol ratusan tahun konsistensi damai. Banyak analis dan sejarawan menyebut kehancuran jembatan ini sebagai cultural cleansing, pembersihan budaya yang disengaja untuk menghapus jejak sejarah Islam Ottoman
dari wilayah yang diklaim Kroasia. Foto dan video kehancuran jembatan itu tersebar ke seluruh dunia dan menjadi ikon kehancuran nilai-nilai multikulturalisme di Balkan. Sejak saat itu, Mostar menjadi kota yang terbelah. Distrik barat dikuasai oleh komunitas Kroat dan timur oleh komunitas Bosnia. Sekolah, rumah sakit, bahkan toko dan taman bermain dipisahkan secara etnis. Masyarakat hidup dalam ketegangan dan trauma yang mendalam. Ratusan bangunan bersejarah rusak berat, termasuk masjid, gereja, dan rumah-rumah tua. Upaya rekonsiliasi berjalan lambat dan luka sosial yang ditinggalkan oleh perang tetap terasa hingga hari ini. Setelah perang usai pada 1995 melalui perjanjian Dayton, luka Mostar tidak segera sembuh. Namun pada 2004, sebuah keajaiban arsitektur dan rekonsiliasi lahir. Stari Most dibangun kembali dengan batu dari tambang asli dan teknik Ottoman kuno. Jembatan itu diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Restorasi ini bukan hanya proyek fisik, melainkan simbol penyembuhan. Sejak itu, jembatan kembali menjadi panggung tradisi diving yang dilakukan pemuda-pemuda Mostar sebagai tanda keberanian. Tapi tak semua luka mudah ditambal. Kota ini kembali menjadi destinasi wisata dunia. Wisatawan dari Eropa dan Asia memadati bazar tua, mencicipi kopi Bosnia, dan berdiri termenung di atas Stari Most. Tapi di balik senyum para penjajah souvenir, masih ada narasi sunyi tentang segregasi. Sekolah-sekolah masih terpisah, satu untuk anak-anak Kroat, satu untuk Bosniak. Pemerintahan kota kerap lumpuh karena perbedaan etnis dalam parlemen lokal. Mural dan grafiti di dinding kota menyuarakan dua sisi yang belum benar-benar menyatu. Namun, di sela-sela puing sejarah dan percikan sungai, anak-anak muda Mostar mulai bersuara lain. Mereka menyanyikan lagu cinta lintas etnis, membuka galeri seni yang menyuarakan perdamaian, dan menari di festival menyatukan budaya Balkan. Mostar bukan sekedar kota tua dengan jembatan indah. Ia adalah metafora bahwa keindahan bisa tumbuh dari reruntuhan dan luka bisa mengajarkan kemanusiaan. Dalam setiap lengkungan Stari Most tergantung kisah tentang kehancuran dan harapan. Bagi siapapun yang berdiri di atas jembatan itu hari ini, tak ada yang bisa menyangkal Mostar adalah kota yang pernah jatuh, tapi tidak patah. Ia tetap menjelma sebagai kota yang mengingatkan dunia bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman.